Hi, welcome back. This is Nike Mercurial Superfly 10 Elite FG Cosmic Speed Edition. Sepatu ini baru sekitar 4-5 kali pemakaian, tapi finishing chrome-nya udah mulai memudar ya, apalagi di bagian ujung sepatu. Sayang banget ya, padahal yang paling berkilau adalah di bagian sini ya. Baik teman-teman, ini edisi Cosmic Speed sendiri dirilis oleh Nike sebagai side alternatif dari seri warna-warni Air Zoom Mercurial. Jadi seperti MDS yang dijadiin signaturenya Cristiano Ronaldo, lalu ada KM-nya Kylian Mbappe, dan ini sih bau-baunya signaturenya Vinicius Junior sih kayaknya. Untuk materialnya full daur ulang limbah plastik, yang juga salah satu campaign ramah lingkungan dari Nike. Jadi knittingnya ini sendiri juga dari serat plastik ya, yang membuatnya semakin ringan, jadi bukan tekstil lagi. Kecuali di bagian kolarnya dia masih pakai campuran tekstil ya, dan nilon. Untuk uppernya di bagian serat-seratnya ini saya rasa lebih halus ya dibanding Superfly 9 atau Vapor 15 ya. Yang Superfly 9 nih agak kasar sih. Kalau yang di Superfly 10 dia rasanya udah lembut. Lalu mereka juga menghilangkan coating plastik atau fitur ACC. Bukan dihilangin sih, cuma dikurangin aja, yaitu di bagian tengah sini ya, sampai ke depannya sini, yang ini ya. Ini knittingnya kerasa banget. Nah, baru yang di bagian di sini dia pakai coating, tapi bukan yang tebel kayak ACC ya, dia lebih tipis. Nih ya, ada sambungannya. Jadi ini kita bisa ngerasain grip dari knittingnya. Lalu mungkin ada pertanyaan, apakah ini nyerap air? Jawabannya enggak ya, karena dia masih dilapisin kayak semacam silikon. Yang kita tahu silikonnya ini lebih tipis ya, tapi lebih lengket dan grippy. Cuma menurut saya dibanding dengan Phantom GX, ini enggak terlalu grippy ya dibanding dengan Phantom GX yang kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa nonton videonya. Linknya juga saya taruh di deskripsi. Jadi kalau untuk Superfly sendiri dia nggak terlalu grippy ya, walaupun ini kasar juga ya, berserat kayak gitu. Jadi kalau di Phantom GX dia rasa lengket-lengket, kalau yang ini nggak ya, lebih licin. Selain lengket-lengket kan dia kayak rada-rada lembab gitu ya. Kalau di Superfly 10 ini lebih smooth dan halus. Pokoknya ini dibuat dengan teknologi tinggi deh. Terus kalau kalian mau yang full ACC, nggak usah khawatir, karena yang Pro version dia masih full ACC. Cuman untuk yang Cosmic Speed dia cuma dikeluarin dalam edisi Elite, nggak ada yang Pro atau Academy ya. Sayang sekali. Cuman ya ini salah satu sepatu yang eksklusif ya, karena dia memang dibikin cuman buat yang elite aja. Lalu perubahan yang lainnya juga dari Superfly sebelumnya atau Superfly 9 itu di bagian fitting ya. Menurut saya Superfly 10 ini terasa lebih mengecil. Bukan ukurannya sih yang mengecil, kalau panjang insole-nya masih tetap sama dan akurat tentunya. Kayak saya, kaki saya 25 cm, saya pakainya ini size 40 ya, dan ini size 40 ya. Yang saya rasa volume sepatu sendiri ini terasa lebih kecil ya. Jadi ruangan sepatunya ini agak-agak mengecil gitu saya rasa. Awal-awal saya ngerasa sesak, tapi setelah 3-4 kali pemakaian baru
ternyata dia bisa mengikuti shape atau kontur dari kaki kita. Jadi ini sekarang udah break in ya, nggak terlalu susah untuk masukin kakinya. Terus ini nggak kaku sama sekali, berbeda dengan material-material knitting lainnya ya. Nih kalian ya bisa kelihatan ya kalau dia kena cahaya dia berwarna emas ya. Dan ini lapisan dari upper knittingnya ini, karena dia terbuat dari bahan plastik bukan tekstil. Jadi bisa diwarnain glitter kayak gini. Selain ini nggak kaku, ini juga sangat lembut dan lentur untuk uppernya sendiri ya. Dan fitting di dalam kaki juga mengcover setiap bagian kaki, jadi dia lebih fit. Untuk yang Superfly 10 ini dia lebih fit. Jadi memang benar-benar ngepas di kaki, apalagi buat kaki saya yang lebar ini juga termasuk yang menurut saya nyaman. Memang di awal-awal untuk Superfly 10 agak susah masukin kaki karena lingkar ankle-nya ini dia lebih kecil daripada Superfly 9 yang bukaan ininya lebih besar ya. Apalagi kan untuk Superfly dia tipe yang high cut, jadi ini secara safety tentu lebih aman ya dibanding yang vapor yang low cut. Kemudian yang agak menarik juga adalah fitur zoomnya sendiri. Jadi ini menurut saya lebih tipis ya dibanding Superfly 9. Ini memang agak susah buat dilihat. Jadi dia ada semacam busa di sini ya. Kalau yang Superfly memang agak susah buat dilihatnya. Kita coba ya. Kelihatan ya yang di sini. Ini menurut saya lebih tipis dibanding Superfly 9. Kalau di Superfly 9 ini dia masih tebel ya di sini ya. Sedangkan di Superfly 10 ini dia saya rasa dia lebih tipis aja. Kalau buat saya sendiri, karena saya suka yang empuk, tentu lumayan kecewa ya. Tapi buat kalian yang suka sepatu yang studnya nggak terlalu tinggi, studnya ini nggak terlalu tinggi, sepatu ini cocok banget. Jadi kalau sebelumnya di Superfly 9 feeling pijakan sepatu ini rada tinggi ya. Untuk ininya ya. Studnya agak tinggi ya kalau untuk Superfly 9. Di Superfly 10 ini pijakannya lebih rendah. Jadi serasa seperti napak langsung di permukaan tanah. Selain karena bentuk stud chevron ini, juga karena menipisnya bantalan air zoom yang di dalamnya ya. Jadi dia di dalamnya ada semacam membran plastik berisi udara di bagian telapak di bawah insole ini ya, di bagian midfoot sampai ke forefoot di depan. Ini agak susah sih buat dilihatnya, tapi ini kerasa dengan tangan ya, kurang-kurang nonjol dikit lah. Dari beberapa perubahan tadi tentu membuat sepatu ini menjadi sangat ringan, bahkan dibanding kompetitornya seperti F50. Tentu Mercurial Superfly 10 ini punya bobot yang lebih ringan dalam persaingan sepatu bola bertipe speed. Dan nggak usah khawatir, untuk kaki middle wide ini masih masuk. Kaki saya 25 cm panjangnya dan untuk lebar 9,5 cm. Saya pakainya size 40 tanpa upsize dan tanpa downsize ya. Tapi kalau kalian mau upsize ke misalkan size 0,5 cm ke atas, ini masih enak, masih lumayan karena tadi saya bilang dia ukurannya fittingnya agak mengecil ya untuk Superfly 10 ini. Emang untuk yang pertama kali di bagian collarnya ini
rada ngefit banget ya. Jadi kalian saya sarankan menggunakan spoon waktu memasukkan ke kaki ya. Untuk bobotnya sendiri sebagai perbandingan size 40, Superfly 10, dia ada di 174 gram. Di sini saya juga ada Reborn, ini size 40 juga. Selisihnya hampir di atas 11 gram ya. 174 dengan 162 12 gram ya selisihnya ya. Karena memang walaupun disandingkan dengan Reborn tentu aja beda ya, karena dia versi low cut tentu menambah bahan ya. Karena ini bahannya tekstil, tentu ini agak berat. Kemudian kalau di atas timbangan selisih 10 gram saya rasa nggak terlalu banyak ngaruhnya ya. Apalagi di bawah 200 gram, sama-sama di bawah 200 gram saya rasa nggak terlalu beda jauh. Dan ini kalau dirasa-rasa di tangan, berat dari Superfly ini rata ya. Beda dengan Reborn. Reborn ini saya rasa beratnya itu ada di ujung sepatu sini. Sedangkan di sini nggak terlalu terasa beratnya ya. Serius kalau kalian on hand di tangan, yang Superfly ini terasa sangat ringan. Walaupun di timbangan yang Superfly lebih berat 10 gram, 12 gram ya. Baik teman-teman, cukup segini dulu review Superfly 10 Cosmic Speed. Jangan lupa subscribe. Stay tune terus di channel ini. Sampai jumpa, terima kasih.